Ya, Anda masih bersama kami di penentuan Ramadan 1446 Hijriah dan masih bersama saya Herjunno Syahputra. Pemirsa, kita tahu bahwa sore ini sidang isbat akan dilakukan dan nanti kita akan tahu bagaimana pemerintah ya pukul 7 nanti kira-kira keputusannya. Dan untuk membahas bagaimana sebenarnya ada perbedaan tapi tidak apa-apa, namanya Indonesia. Untuk itu kami akan berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Bapak Tono Saksono, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih dan sudah juga diundang. ada Pak Marufin Sudipyo, Wakil Sekretaris Lembaga Falakia PBNU. Assalamualaikum Pak Maruf. Terima kasih, Masya Allah kita berkumpul hari ini. Sudah diundang. Luar biasa. Dan juga bersama kami di sambungan Zoom ada Pak Aep Saifullah, dosen UIN Jakarta. Assalamualaikum Pak Aep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aep sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Maruf dan juga Pak Saksono. Saya mungkin ke Muhammadiyah dulu Pak Saksono. Baik. Ya, terima kasih. Tadi kita tahu bahwa Muhammadiyah besok secara resmi memulai ya puasa Ramadan. Ya mungkin banyak orang yang masih bertanya apa yang membuat Muhammadiyah menentukan besok dipastikan akan menjadi satu Ramadan, Pak. Ya karena Muhammadiyah sudah melakukannya dengan murni hisab ya. Baik. Jadi kami tidak lagi terikat dengan apakah hilal itu kelihatan atau tidak. Jadi berdasarkan perhitungan hisab ya sudah. Oke. Dan itu perhitungan hisab itu ya anunya adalah terjadinya ijtima itu adalah akhir dari manzilah terakhir. Nah, manzilah. Jadi manzilah dalam Yasin 39 itu dinyatakan bahwa kami telah Allah ya berfirman telah kami tetapkan bulan pada manzilah terakhir. Manzilah itu adalah fase yang terakhir. Fase itu bagian yang tersinari oleh matahari itu berbentuk urjunil qadim. Urjunil qadim itu tertelungkup gini ini. Kalau tertelungkup seperti ini berarti matahari ada di atas. Nah, kemudian dalam ayat 40-nya dikatakan bahwa lasyamsu yambagila an tudrikal qamar. Tidaklah matahari mendapatkan bulan pada posisi seperti itu. Artinya karena matahari masih di atas. Kapan dia mendapatkan bulan? Ketika dia ijtima. Jadi akhir dari manzilah terakhir adalah ijtima. Nah, setelah ijtima berapa detik pun setelah ijtima itu tidak harus menunggu jam, matahari sudah lewat. Kalau itu seperti itu hilal sudah begini. Baik. Yang tersinari kan mataharinya sudah di bawah. Inilah hilal. Jadi tidak usah kelihatan, itulah hilal. Jadi itu prinsipnya. Jadi maka dari itu Muhammadiyah tidak pernah menunggu lagi sampai dia kelihatan gitu. Dari hisab tadi ya. Dari hisab tadi. Dan itu sudah banyak sekali software astronomi yang bisa menghitung dengan sangat akurat sekali itu. Menarik. Itu kenapa penentuan tadi teman-teman Muhammadiyah ya Pak dengan sangat yakin bahwa besok adalah satu Ramadan. Masya Allah. Kalau saya mungkin ke Pak Aep terlebih dahulu ya. Pak Maruf, karena Pak Aep saya dengar akan boarding. Pak Aep, terima kasih walaupun tadi lagi siap-siap untuk boarding. Pak Aep mungkin singkat Pak, sebelum Pak Aep juga boarding tadi. Kalau kita lihat kan Muhammadiyah besok, pemerintah juga masih menunggu. Bisa saja insya Allah bareng ataupun tidak di hari Minggu. Bagaimana Pak Aep melihat perbedaan kita kan biasa sebenarnya tiap tahun Pak Aep? Baik, terima kasih. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Dalam istilah fikih atau masalah fikih ini termasuk masalah yang al-mukhtalaf fiha. Jadi minal masail al-mukhtalaf fiha, masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Mengapa demikian? Karena memang pertama banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW sabda misalnya, kata Rasulullah SAW, la tasumu hatta tarawul hilal, wa la tuftiru hatta taraw, fa in ghumma alaikum faqdurulah. Jangan kalian berpuasa sampai melihat hilal. Jangan juga berbuka, maksudnya Idul Fitri, juga sampai melihat hilal. Namun kalau seandainya hilal tidak nampak karena mendung atau yang lainnya, faqdurulah, maka perkirakanlah. Nah dari sini, para ulama khususnya 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa penentuan awal bulan itu adalah dengan melihat hilal.
Hanya persoalannya adalah ketika di hari ke-30 ini, itu adalah atau di hari ke-29 misalnya, hilalnya tidak kelihatan, mendung. Di akhir bulannya, hilalnya mendung. Sehingga apakah bulan Syabannya 30 hari atau 29 hari? Nah ini kemudian yang diperdebatkan oleh para ulama. Pokok persoalannya adalah dari sabda Rasulullah, faqdurulah. Maka perkirakanlah. Nah apa yang dimaksud dengan perkirakanlah atau hitunglah di sini? Para ulama, jumhur ulama, 4 mazhab mengatakan, faqdurulah at-taqdir ay qaddiru lahu tamamal adad 30 yauman. Jadi artinya kata jumhur, faqduru lahu ini maksudnya adalah bahwa sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, yaitu istikmal. Sehingga kalau seandainya nanti tanggal 29 itu mendung nggak kelihatan hilalnya, maka besoknya masih bulan Sya'ban, hari terakhir, yaitu hari ke-30. Baru lusanya tanggal 1 Ramadan. Ini menurut jumhur ulama. Kenapa jumhur ulama menafsirkan faqduru lahu dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari? Ini diantaranya dikuatkan dengan banyak dalil. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syahru 29 lailah, fala tasumu hatta taraw, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30." Ini Rasul dalam hadis ini lebih jelas lagi. Rasul mengatakan fa akmilul 'adada 30, maka sempurnakanlah bilangannya, yaitu 30 hari. Maka oleh karena itu 4 mazhab sepakat bahwa penentuan awal bulan itu harus dengan menggunakan ru'yah hilal. Kalau hari ke-29 misalnya hilal nggak kelihatan, maka cukup dengan istikmal, dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini mayoritas para ulama. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa kalau seandainya mendung, maka pergunakanlah dengan hisab al-falaki. Ini diantaranya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juga Imam Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid menyebut di antara nama ulama. Di antaranya Ibnu Surayj. Ibnu Surayj ini seorang alim faqih dari mazhab Syafi'i. Juga ada namanya seorang tabi'in bernama Mutarrif bin Abdullah. Ini seorang tabi'in ternama, juga Ibnu Qutaibah dan juga para ulama yang lainnya. Mereka berpendapat kalau seandainya hari terakhir ataupun akhir dari bulan Sya'ban tanggal 29 ini mendung, maka mereka mengartikan faqduru lahu. Sabda Rasul tadi ay qaddiruhu bihisabil manazil, ay manazil al-qamar. Jadi tentukanlah dengan menggunakan ilmu hisab, yaitu manazil al-qamar. Yaitu dengan firman Allah dalam surah Yasin, ya Allah berfirman, wal qamar qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Juga sabda firman Allah dalam surah Yunus ayat ke-5, walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Nah, ini pendapat dari Ibnu Surayj, Mutarrif dan bin Abdullah dan Ibnu Qutaibah. Jadi ulama atau sebagian ulama berpendapat bahwa ilmu hisab itu bisa dipergunakan untuk menentukan awal bulan. Namun mayoritas para ulama dalam hal ini, yaitu 4 mazhab khususnya, sepakat bahwa asal penentuan awal bulan itu tidak dengan hisab, tapi dengan ru'yatul hilal, dengan dalil Rasul sangat jelas dan tegas, la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian berpuasa sampai melihat hilal. Namun hisab ini oleh ulama belakangan, diantaranya ada seorang mantan mufti Mesir, namanya Syekh Muhammad Mukhit al-Bukhiti, Syekh Muhammad Bakhit al-Muti'i, Syekh Muhammad Bakhit al-Muti'i. Beliau mempunyai kitab yaitu bernama Irsyadu Ahlil Millah ila Itsbatil Ahillah. Dalam kitab ini beliau berpendapat bahwa ilmu hisab itu bisa dipergunakan manakala yaitu tanggal 29 bulan Sya'ban itu mendung. Maka bisa menggunakan ilmu hisab. Nah, ini pendapatnya. Ya Pak Boy. Izin saya bertanya. Kalau tadi kan kita tahu ada 2 metode, baik itu hisab maupun hilal. Apakah untuk saat ini ada metode yang mungkin bisa mengkompromikan 2 cara yang berbeda ini, atau memang tadi masing-masing punya berdiri sendiri seperti itu Pak Ayep? Betul. Barakallahu fiik. Dalam ilmu fikih ada satu kaidah yang sangat penting sekali, yaitu raf'ul hakim yarfa'ul khilaf. Ketentuan dari pemerintah maka itu menghilangkan perbedaan pendapat. Maka secara ilmu fikih, ketika misalnya pemerintah menentukan A, maka idealnya semua masyarakat adalah
mengikuti ketetapan dari pemerintah tersebut. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran juga, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Hanya karena memang di Indonesia pemerintah kita Masya Allah sangat menghormati adanya perbedaan, tidak diharuskan untuk ikut pemerintah, maka yang berbeda pun masih sah-sah saja. Namun kalau seandainya dikembalikan kepada kaidah fikih tadi bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf, artinya ketetapan hakim menghilangkan perbedaan, maka artinya ketika pemerintah sudah menentukan bahwa 1 Syawal misalnya jatuh Sabtu atau hari Ahad, maka wajib semua masyarakat, wajib semua rakyat untuk mengikuti keputusan pemerintah tersebut. Sehingga dengan demikian tidak akan ada lagi perbedaan di dalamnya. Baik. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Pak, Masya Allah. Saya melihat bagaimana sebenarnya kita sebagai Muslim ya, Pak Ayub tadi menghargai perbedaan dan juga tadi ya boleh-boleh saja, tapi asal tadi masing-masing punya dalilnya, punya ilmunya, tapi lagi-lagi namanya kita punya kepercayaan ya. Tapi satu lagi bahwa ketika kita bicara mengenai di Indonesia, Pak Ayub, saya mungkin ke NU terlebih dahulu. Belum lengkap kalau tidak mendengar Pak Maruf ya, Pak Maruf. Bahwa kita melihat perbedaan luar biasa. Negara ini plural, tapi di satu sisi tadi disebutkan oleh Menteri Agama, homogen ya, saling toleransi, saling menghormati. Nah kalau kita bicara Ramadan sendiri, Muhammadiyah besok, pemerintah juga masih belum menentukan nanti sore kira-kira kita dapat keputusannya. Kalau dari NU sendiri Pak Maruf, bagaimana Pak Maruf melihat dinamika ini? Saya melanjutkan dari Pak AF, Saifullah. Nah, memang itu yang kita pedomani juga. Artinya sumul liriyatihi, wa abdirul liriyatihi, fa'in huma, fakturulahu. Jadi berpuasalah ketika kita melihat hilal, terus kemudian berbukalah atau beridul fitrilah ketika melihat hilal. Melihat ini dalam perspektif langsung, artinya memang dilihat dengan mata, bukan dengan hal yang lain. Terus kemudian ketika mendung atau ketika tertutupi sesuatu, fa'in huma, ya itu kemudian fakturulahu, dan ini kemudian memang penafsirannya juga sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak AF. Jadi itu kemudian diterjemahkan sebagai digenapkan menjadi 30 hari. Nah dalam Nahdlatul Ulama itu sendiri kita sebenarnya tidak alergi dengan perhitungan, kita tidak alergi dengan perkembangan teknologi, ya. Karena semua sistem perhitungan kita pakai. Semua modeling yang paling baru pun kita pakai. Bahkan dalam pelaksanaan Ru'yatul Hilal pun kita menggunakan teknologi yang terkini. Nah persoalannya kan kembali bahwa dalam hal ini kan karena ini masalah furu ya, masalah cabang, masalah yang memang ada perbedaan atau khilafiyah di antara kalangan ulama. Sementara di Nahdlatul Ulama kita sudah memilih bahwa kita memilih pendapat yang paling kuat. Yang dalam hal ini disepakati oleh jumhur ulama, yaitu menggunakan Ru'yatul Hilal. Sementara pelaksanaannya bagaimana? Nah itu yang kemudian diserahkan ke kami di satu departemen yang namanya Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Ya. Nah dari sana kemudian proses Ru'yatul Hilal itu diselenggarakan dan pedoman-pedoman yang kemudian digunakan di Nahdlatul Ulama itu sebenarnya selaras dengan apa yang selama ini juga dikembangkan di pemerintah Republik Indonesia. Bahwa kita menggunakan hisab, kita juga menggunakan Ru'yat Hilal, kemudian kita menanti hasilnya sampai kemudian ada laporan pengamatan, karena memang laporan tersebut juga harus diverifikasi di sebuah forum tersendiri yang disebut sidang isbat. Ya, dan kemudian juga kita paham juga bahwa hukum hakim ya bahwa keputusan hakim itu memang menghilangkan perbedaan dengan catatan bahwa ketika keputusan tersebut memang sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang imbang, balance, ada keadilan di sana yang kemudian diterapkan. Nah, ini yang juga sudah dibersamai Nahdlatul Ulama dengan siapapun yang menjadi pejabat pemerintah Republik Indonesia selama 20-25 tahun terakhir. Jadi kita terakhir mengalami perbedaan dengan pemerintah itu 25 tahun yang lalu. Ya, setelah itu relatif nggak ada perbedaan lagi. Iya. Ya. Nah, tapi ya Pak Maruf, kita mau bicara tiap tahun ya. Itu hal yang sangat biasa. Tidak ada yang saling apa istilahnya kita membenci atau tidak ya, karena lagi-lagi kita merayakan perbedaan ini dan tadi Hisab Al-Faraki juga punya dalilnya dan juga bagaimana Hilal juga dengan dalilnya juga. Tapi di satu sisi mungkin Pak Maruf, ketika kita bicara mengenai Muslim Indonesia, apa yang harus kita pahami sebagai umat Muslim ketika kita melihat mungkin ada perbedaan ini? Saya berangkat dari gambaran umum dulu ya. Muslim di Indonesia itu kan 87% dan kita masih menyandang status sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Ya. Nah, ini kemudian yang kita garis bawahi bersama. Kemudian baik. Pak Maruf, saya ke Pak Ayub dulu. Maaf, silakan. Nanti kita sambung karena Pak Ayub mau boarding. Pak Ayub, ya saya ganggu sedikit Pak Ayub, singkat saja. Apa pesan Anda untuk umat Muslim di tanah air menyikapi perbedaan yang sebenarnya sudah sangat biasa kita hadapi tiap tahunnya? Terima kasih
masyarakat Indonesia itu percontohan luar biasa. Saling menghargai perbedaan pendapat, Masya Allah, tapi saling rukun. Nah, ini yang hemat saya adalah mungkin tidak didapatkan di negara yang lain atau sangat sedikit sekali dapat oleh yang lain. Betul. Maka oleh karena itu, hemat Al-Fakir adalah yang berbeda dengan pemerintah yang ikut misalnya dari Muhammadiyah, mangga alhamdulillah silahkan. Yang ikut dengan pemerintah juga ahlan silahkan. Jadi artinya dua-duanya ini secara fikih adalah sah, secara fikih adalah sah insya Allah. Karena memang ini juga termasuk di antara masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Tadi mayoritas ulama mengatakan tetap harus dengan ru'yatul hilal. Kemudian yang kedua mengatakan boleh dengan al-hisab al-falaki. Namun kalau seandainya kita mengikuti pemerintah, maka itu tentu adalah lebih baik. Namun yang jelas tetap kita jaga saling menghormati dan juga berhidup dalam keberagaman. Karena keberagaman dalam keberagaman, kesatuan dan keberagaman adalah sesuatu yang sangat indah dan luar biasa. Luar biasa Pak Aep. Ya itu yang harus kita tanamkan ya. Tidak hanya jelang Ramadan, tiap hari ya Pak Aep ya, menghargai perbedaan sesama tadi Muslim. Betul sekali. Iya, baik Pak Aep, terima kasih. Saya tahu Pak Aep sedang menunggu boarding tadi, siap-siap untuk take off ya. Sekali lagi safe flight Pak Aep ya, hati-hati di jalan ya. Sehat-sehat. Matur nuwun, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk para narasumber. Barakallahu fikum. Terima kasih juga dari barakallahu fikum. Baik, terima kasih nuhun Pak Aep. Terima kasih, safe flight. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Itu pesan yang sangat powerful ya. Kalau tadi Pak Aep bilang ya, Pak Saxono dan juga Pak Ma'ruf, bahwa perbedaan biasa, menghormati, itulah bagaimana kita sebagai Muslim menjadi role model ya untuk banyak lini. Tidak hanya sesama Muslim, tapi juga sesama umat beragama. Saya kembali ke Pak Ma'ruf, ketika kita bicara perbedaan ini, bagaimana NU memandang ini? Saya berangkat dari tadi, jadi kita adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Ya. Terus kemudian kita juga memiliki ciri khas bahwa kita adalah Muslim yang tasamuh, modern. Dalam artian, apapun paham keagamaannya ketika kemudian dibawa ke sini, sepanjang itu memang tidak memberikan gangguan terhadap masyarakat setempat, tidak memberikan permasalahan terhadap lingkungan sekitar, ya itu akan diterima dengan baik. Sepanjang yang tetap menjalin relasi, saling silaturahmi kan begitu ya. Terus kemudian dalam hal terkait dengan masalah Ramadan dan Idul Fitri ini kan Indonesia itu memang ada kekhususan sendiri dibandingkan dengan negara-negara lain. Hanya di Indonesia kita mengalami di mana ketika Ramadan itu perputaran kapitalnya itu paling kencang. Ya kan? Satu survei mengatakan 60% dari pendapatan UMKM Indonesia itu berasal di bulan Ramadan dan bulan Idul Fitri atau bulan Syawal. Nah ini makanya kan bukan sekedar momen ibadah biasa, bukan sekedar momen religi biasa, tapi ada aspek ekonomi di sana yang nanti kemudian berimbas ke sosial, kultural, dan mungkin kadang-kadang malah politis. Ya kan? Baik Pak Ma'ruf. Jadi ini yang kemudian itulah gunanya untuk rukun ya Pak Ma'ruf. Betul ya. Ada makna dan hikmah yang lebih besar tadi. Betul. Ya, dari sekedar ibadah. Saya ke Pak Saxono. Muhammadiyah tentunya punya pendirian sendiri. Tadi kita bicara Hisab al-Falaki ya. Muhammadiyah sendiri punya bagaimana melihat bahwa ketika kita tadi ada yang berpuasa besok, ada yang berpuasa nanti mengikuti pemerintah. Bagaimana Muhammadiyah menanggapnya? Iya, tentu saja kita hormati lah itu ya. Cuman yang selalu saya jelaskan di sini itu adalah untuk menunjukkan bahwa kami punya landasan yang kuat gitu, baik secara syar'i maupun secara saintifik gitu loh. Itu yang saya anukan. Tapi bahwa kalau ada kelompok lain ataupun umat lain yang memiliki menggunakan dalil syar'i yang lain dan pemahaman saintifik yang lain, ya kami hormati tentu saja. Cuman memang kami tentu saja anunya adalah berdasarkan logika yang normal. Jadi, kalau misalnya seandainya umat Islam Indonesia itu puasanya minggu, seandainya berarti Sabtu malam baru tarawih kan? Baik. Kalau Sabtu malam tarawih berarti salat isanya juga besok, artinya besok kan. Nah, sementara orang Amerika nih itu salat tarawihnya Jumat. Iya. Jumat. Nah, kemudian berarti salat isanya juga Jumat. Jadi artinya selama bulan Ramadan ini umat Islam Indonesia itu 12 jam di belakang orang Amerika nih salatnya. Subuhnya, maghribnya, semua ibadahnya. Di 12 jam di belakang orang Amerika. Padahal seharusnya 12 jam di depan.
karena kita di timur. Nah itu jadi logika itu yang kita gunakan. Jadi memang mau tidak mau kita harus menggunakan hisab. Gitu. Itu yang ini. Logik yang sederhana tadi ya. Sederhana. Kan kalau kita menelpon ke orang di Amerika sekarang jam 6 gitu ya, di sana jam 6 pagi. Harinya hari Senin kan gitu. Hari Jumat kan gitu. Tanggal Masehinya juga ya kita duluan. Nah, tapi kalau misalnya nanti tanggal Hijriah bisa berbalik, dan itu terbaliknya cuma 1 bulan doang loh. Baik. Itu yang menurut kami, itu tidak logik. Itu logik yang tadi Muhammadiyah punya. Dari itu kami sangat kekeh dengan anu kami, karena itulah dalil anunya. Syar'i maupun saintifiknya kami pegang. Pak Sasono, Pak Ma'ruf, kita jeda dulu. Kita akan kembali pemirsa dalam Breaking News penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah setelah pariwara berikut ini.